Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Hidayah. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi, yaitu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, tonton video selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 SMA atau NA. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Adapun kompetensi dasar dari materi ini yaitu kompetensi dasar 3.5 dan kompetensi dasar 4.5. Nah, kompetensi dasar 3.5-nya yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Nah, untuk kompetensi dasar 4.5-nya yaitu menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan asintot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x, seper fx, dan mutlak fx. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini, yang pertama yaitu mengetahui konsep fungsi dan notasinya, yang kedua menentukan daerah asal, daerah hasil, daerah hasil fungsi, dan yang ketiga menentukan grafik fungsi, yang keempat menentukan notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafik dari fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, dan dapat menganalisa karakteristik masing-masing grafiknya. Nah, sebelum kita masuk tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, terlebih dahulu kita bahas tentang fungsi. Nah, jika diberikan sebuah permasalahan seperti yang ada pada slide, 5 orang siswa yaitu Afnita, Anita, Amos, Alvenia, dan Alex merupakan sahabat yang selalu bersama-sama dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, Bapak Martono adalah guru matematika yang senang dengan persahabatan yang mereka bina, karena mereka selalu memiliki nilai paling bagus di antara teman-teman sekelasnya. Nah, suatu hari Bapak Martono ingin mengetahui data-data tentang mereka. Hal ini diperlukan sebagai bahan motivasi untuk teman-teman satu kelas mereka. Nah, data-data yang diinginkan itu berupa berapa jam rata-rata waktu belajar mereka dalam satu hari, dan berapa banyak saudara mereka. Kelima sahabat ini kita sajikan dalam bentuk himpunan. Nah, misalnya himpunan A seperti ini. Himpunan A yaitu Afnita, Anita, Amos, Alvenia, Alvena, dan Alex. Ini Alvenia ya. Ini Alvenia dan Alex. Nah, selanjutnya rata-rata waktu belajar mereka dalam satu hari kita misalkan dengan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. Misalnya banyak saudara mereka itu kita buat dalam himpunan C yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika disajikan dalam diagram Venn akan terlihat seperti ini, di mana himpunan A tadi adalah himpunan kelima sahabat itu, dan himpunan B waktu belajar, serta himpunan C itu jumlah saudara. Nah, jika himpunan B dan himpunan C adalah hasil dari data yang diperoleh oleh Pak Martono, nah misalnya waktu belajar mereka dalam satu hari, kelima sahabat ini dalam satu hari tidak lebih dari 7 jam, dan jumlah saudara mereka tidak lebih dari 4 saudara. Nah, misalnya seperti ini. Afnita setiap hari itu belajar 2 jam. Anita 5 jam. Amos 4 jam. Alviena 2 jam. Alex 3 jam. Nah, kalau untuk saudaranya seperti ini. Afnita 2 saudara. Anita 3. Amos 2. Alviena 4. Alex 1. Nah, data-data yang diperoleh ini dari himpunan A itu tidak mungkin berpasangan 2 ke himpunan B. Nah, misalnya Afnita
tidak mungkin memiliki waktu belajar 2 jam dan misalnya kita di sini mau kita letak 1 jam misalnya. Jumlah waktu belajarnya dalam sehari yaitu 2 jam. Nah, dia juga jumlah waktu belajarnya 1 jam. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi Afnita memiliki 2 nilai untuk rata-rata waktu belajarnya. Nggak mungkin ada 2 seperti ini. Nah, jadi dia pasti hanya 1 pasang. Dari himpunan A ini ke himpunan B, dia hanya memiliki 1 pasang. Begitu juga dengan himpunan A ke himpunan C. Dia pasti akan memiliki cuma 1 pasang, tepat 1 pasang. Nah, jadi permasalahan inilah yang disebut dengan fungsi, di mana daerah domain itu memasangkan tepat 1 ke daerah kodomain. Nah, di sini daerah domainnya adalah himpunan A, daerah kodomainnya adalah himpunan B dan C. Seperti itu. Sedangkan hasil dari pemasangan himpunan A ke himpunan B itu disebut dengan rank atau daerah hasil. Nah, ini daerah hasilnya. Nah, dari permasalahan itu dapat kita simpulkan bahwa fungsi atau pemetaan adalah relasi yang menghubungkan anggota himpunan domain atau daerah asal ke anggota himpunan kodomain atau daerah lawan yang memasangkan setiap anggota himpunan domain itu tepat 1 ke anggota himpunan kodomain. Setiap anggota himpunan domain dengan tepat memasangkan 1 pada anggota himpunan kodomain. Nah, jadi kalau himpunan domain, di himpunan domain itu berarti dia hanya boleh berpasangan 1 ke himpunan kodomain. Tapi kalau di himpunan kodomainnya boleh lebih dari 1. Nah, misalnya seperti ini. Dia bisa lebih dari 1. Nah, selanjutnya hasil dari pemetaan atau pemasangan anggota domain ke anggota kodomain adalah rank atau daerah hasil. Nah, jika suatu fungsi kita notasikan dengan F dan domainnya adalah A, kodomainnya adalah B, maka dapat dinotasikan F seperti ini. F memetakan A ke B. Ini adalah notasi dari fungsi. Nah, jika F memetakan suatu X elemen A ke suatu Y elemen B. Nah, seperti ini. Nah, X dipetakan ke Y oleh suatu himpunan F. Ini X elemen A, Y elemen B. Nah, dikatakan bahwa Y adalah peta oleh X. Peta X oleh fungsi F. Nah, jika F memetakan suatu X elemen A ke suatu Y elemen B, nah seperti ini. X elemen A, Y elemen B, dikatakan bahwa Y adalah peta X. Nah, Y ini merupakan peta dari X. Nah, oleh fungsi F. Nah, di sini dipetakan oleh fungsi F. Nah, dan peta ini dinyatakan dengan notasi Fx. Nah, seperti ini. Berarti hasil dari peta oleh X ini, dari himpunan A, itu adalah Fx. Dan X disebut prapeta Y. Dengan demikian dapat ditulis menjadi F memetakan X ke Y, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx, maka bisa kita tulis F memetakan X ke Fx. Nah, di sini Y sama dengan Fx. Nah, harus kita ingat. Ini karena Y hasil, karena Y adalah prapeta dari X, maka prapeta dari X yaitu Fx. Nah, jika fungsi F memetakan X ke AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, fungsi F memetakan A ke B dengan aturan
F memetakan X ke 2X tambah 2. Dari notasi fungsi tersebut, X adalah anggota domain. Nah, tentukan nilai dari F3. Nah, di sini tadi rumus fungsinya yaitu Fx memetakan X ke notasi fungsinya yaitu F memetakan X ke 2X tambah 2. Nah, jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, itu kita peroleh fungsi, rumus fungsinya yaitu Fx sama dengan 2X tambah 2. Nah, di sini yang akan kita cari yaitu F3. Nah, F3, X-nya kan 3. Berarti di sini kan F3, otomatis X-nya adalah 3. Jadi kita substitusikan X sama dengan 3 ke rumus fungsi ini. Jadi diperolehlah hasilnya 8. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini. Nah, jika X-nya 3 dan dipetakan oleh Fx sama dengan 2X tambah 2, maka hasilnya adalah 8. Nah, di sini 3-nya kita substitusikan, 2 dikali 3 ditambah 2, itu hasilnya 8. Nah, selanjutnya, jadi untuk domain X sama dengan 3, nah, ranknya adalah Y sama dengan 8. Selanjutnya yaitu menentukan grafik fungsi. Nah, dari grafik di samping manakah yang merupakan grafik fungsi? Nah, kita ingat lagi tadi definisi fungsi, yaitu setiap anggota domain berpasangan tepat satu ke anggota kodomain. Nah, misalnya di sini anggota domainnya yaitu X dan anggota kodomainnya Y. Kita lihat grafiknya, itu garis lurus. Nah, ini setiap anggota domainnya berpasangan satu ke anggota kodomain. Maka ini adalah grafik fungsi. Nah, selanjutnya sama dengan gambar nomor 2. Ini juga merupakan grafik fungsi. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Ini daerah domain X-nya berpasangan 2 ke daerah kodomain, seperti di 0. 0 memiliki 2 pasangan ke Y. Y lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Maka ini bukan grafik fungsi. Bukan grafik fungsi. Selanjutnya, yang nomor 4 juga bukan grafik fungsi. Yang nomor 5, ya ini grafik fungsi karena setiap daerah domainnya berpasangan satu ke kodomain. Dan ini juga grafik fungsi. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi linier. Nah, setiap fungsi linier itu memiliki satu variabel bebas dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Nah, untuk bentuk umum dari fungsi linier yaitu Fx sama dengan Ax tambah B. Atau kalau dinotasikan dalam notasi fungsi yaitu F memetakan X ke Ax tambah B. Nah, kita lihat di sini. X-nya yaitu berpangkat 1. Maka fungsi linier itu variabel bebasnya berpangkat 1. Nah, untuk grafik fungsi linier itu dia membentuk garis lurus seperti ini. Makanya fungsi linier ini sering disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya melukis grafik fungsi linier. Nah, contohnya di sini lukiskan grafik fungsi Fx sama dengan 2x tambah 2 dengan daerah asal X dengan X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 1. X elemen real. Nah, yang pertama di sini kita udah diketahui daerah asalnya. Maka dari daerah asal ini kita dapat anggota daerah asalnya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, ini merupakan daerah asal ini merupakan kurva tertutup dari negatif 2 sampai 1. Maka anggotanya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, kemudian kita substitusikan masing-masing ini, domain ini ke fungsi ini. Fx sama dengan 2x tambah 2.
Nah, maka kita peroleh untuk X sama dengan negatif 2, kita peroleh Fx-nya sama dengan negatif 2. Maka titiknya yaitu negatif 2, negatif 2. X-nya negatif 1, kita peroleh Fx-nya yaitu 0. Dan kita peroleh titiknya yaitu negatif 1,0. Nah, untuk X-nya 0, kita peroleh Fx-nya yaitu 2. Maka titiknya yaitu di 0,2. Untuk X sama dengan 1, kita peroleh Fx-nya sama dengan 4 dan titiknya di 1,4. Nah, selanjutnya kita lihat grafik fungsinya. Nah, ini titik-titiknya yang pertama yaitu di negatif 2, negatif 2, 0, negatif 1, 0, 0, 2, dan 1, 4. Maka lukiskan garisnya, gambar grafiknya, itu ada ketentuan-ketentuan. Nah, seperti ini kan di kurva tertutup negatif 2 sampai 1. Nah, berarti jenis grafiknya yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Yaitu tertutup di A dan tertutup di B. Nah, seandainya dia tak hingga, itu kita gunakan grafik yang tanda panah seperti ini. Nah, seperti itu ini, negatif tak hingga sampai A terbuka. Nah, ini seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya. Berarti kita lihat kalau dia intinya kita lihat itu tanda ininya. Tanda seperti ini. Kalau seandainya dia kurang dari atau sama dengan, maka dia berada di kurva tertutup. Kurva tertutup seperti ini. X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka dia tertutup di X sama dengan negatif 2. Nah, kalau seandainya dia lebih dari seperti ini, X lebih dari A, maka A-nya terbuka. Nah, di sini itu dia. Titiknya tidak penuh. Titiknya tidak penuh. Nah, begitu juga seterusnya seperti ini. Maka kita peroleh grafiknya. Maka kita peroleh bentuk grafiknya seperti ini. Oke, nah selanjutnya, jika daerah asal tidak diketahui, maka daerah asalnya adalah semua bilangan real X. Ditulis df sama dengan X dengan X elemen real. Dan anggotanya itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sehingga daerah hasilnya pun bilangan real Y. Nah, ditulis RF sama dengan Y elemen real. Dan anggotanya yaitu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Maka jenis grafiknya yaitu seperti ini tadi. Jenis grafiknya yaitu ada panah kiri kanannya. Di setiap ujung-ujungnya itu berbentuk panah. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa suatu grafik fungsi linear. Nah, tadi dari persamaan yang diberikan, kita tentukan daerah asalnya, daerah hasilnya, kemudian kita lukis grafiknya. Nah, sekarang kita akan menganalisis suatu grafik. Nah, dari grafik yang diberikan, akan kita cari daerah asalnya, daerah hasil, dan persamaan grafik fungsi sesuai dengan grafik yang diberikan. Nah, coba kita perhatikan grafik ini. Tentukan daerah asal, daerah hasil, dan persamaan fungsi dari grafik berikut. Nah, yang pertama kita lihat adalah, kita cari dulu daerah hasilnya. Daerah hasilnya yaitu di X. Nah, di X, di sini X-nya yaitu 1. Kemudian dia panahnya ke kiri, maka udah pasti dia lebih kurang dari atau sama dengan 1 karena di sini titiknya penuh. Maka dia kurang dari sama dengan 1. Itu. Kemudian sampai ke ini tanda panah seperti ini. Kalau tanda panah seperti ini berarti tadi merupakan tak hingga, ya kan? Berarti dia sampai tak hingga. Maka kita peroleh ini df sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari daerah hasilnya.
Nah, daerah hasil kita perhatikan Y. Y di paling bawah yaitu -2. Kemudian grafiknya ke atas, maka sudah pasti dia lebih dari atau sama dengan -2. Nah, kemudian tanda garisnya tanda panah, maka dia Y kurang dari plus tak hingga. Sehingga RF, sehingga daerah hasilnya seperti ini. X sama dengan X, dengan X lebih dari sama dengan -2, dan X elemen real. Nah, kita cari persamaan grafiknya. Nah, persamaan grafiknya yang pertama, kita ambil titik yang dilalui oleh grafik ini. Kita ambil 2 titik saja karena supaya bisa kita eliminasikan nanti, atau kita bisa substitusikan. Nah, lalu di sini persamaan grafik fungsi yaitu fx sama dengan ax tambah b. Nah, ini umum dari grafik fungsi. Nah, harus teman-teman ingat ya. Nah, fx sama dengan ax tambah b. Dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Saya ambil titik yang pertama, yaitu di sini. Ini misalkan titik A. Oh, maaf ya. Saya nggak terlalu biasa menggunakan Anonet, jadi tulisannya agak mencong-mencong. Misalkan di sini titik B. Nah, titik A yaitu -1, -2, titik B 0, 1. Seperti ini. Selanjutnya, kita ingat lagi tadi, Y sama dengan Fx. Nah, di sini YA sama dengan Fxa. Dan YB sama dengan Fxb. Nah, untuk yang pertama kita lihat yang titik A. A-nya yaitu Y -2, X-nya yaitu 1. Maka -2 sama dengan F1. Nah, untuk F1 ini kita rubah dalam bentuk Fx sama dengan Ax tambah 1. Nah, jadi diperolehlah -2 sama dengan A dikali 1 ditambah B. Karena F1 itu Fx kan sama dengan Ax tambah B. Jika F1 maka X-nya kita substitusikan dengan 1. Maka diperoleh seperti ini. Jadi hasilnya yaitu -2 sama dengan A ditambah B. Nah, misalkan ini adalah persamaan 1. Nah, selanjutnya kita lihat titik kedua. Titik kedua yaitu 0, 1. Nah, kita substitusikan Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Jadi B sama dengan 1. Kita perolehlah B sama dengan 1. Lalu kita substitusikan B sama dengan 1 ini ke persamaan 1. Nah, jadi kita peroleh -2 sama dengan A tambah B. Nah, B-nya kita peroleh 1, maka A-nya kita peroleh -3. Nah, dari sini kita udah dapatkan B-nya yaitu 1, A-nya -3. Maka kita masukkan ke persamaan Fx sama dengan Ax tambah B. Nah, diperolehlah Fx sama dengan -3x tambah 1. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, setiap fungsi kuadrat itu memiliki maksimal 1 variabel bebas. Nah, dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Nah, kalau tadi fungsi linear yaitu 1, nah kalau fungsi kuadrat ini pangkat tertinggi dari variabel bebasnya yaitu 2. Nah, dengan bentuk umum, Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat tadi kan bentuknya seperti ini. Fx sama dengan, grafik fungsi kuadrat tadi kan grafiknya berbentuk seperti ini. Kurva berbentuk kurva parabola. Nah, dia bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu X.
Nah, yang pertama titik potong dengan sumbu X, yaitu ini titik potong sumbu X-nya di Y sama dengan 0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, yaitu di sini dengan X sama dengan 0. Kemudian sumbu simetri grafik. Nah, sumbu simetri grafik itu ada dua cara menemukan rumusnya. Yang pertama yaitu X1 ditambah X2 per 2 atau negatif B per 2A. Nah, sumbu simetri yaitu garis yang membagi dua kurva sama besar, yaitu titik balik. Titik balik ini sering kita sebut dengan titik puncak. Titik puncak itu berada di ujung ini kurva, di batas tertinggi kurva. Bisa batas tertinggi, bisa batas terendah ya. Nah, ini namanya titik balik atau titik puncak. Nah, kemudian sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu kita lihat dari A-nya. Kalau seandainya A-nya lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas, atau grafik mempunyai titik balik minimum. Nah, gambarnya seperti ini. Nih, kurvanya akan terbuka ke atas dan titik baliknya akan minimum. Berada di bawah titik baliknya. Selanjutnya, jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah dan mempunyai titik balik maksimum. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya kita lihat dari nilai B-nya. Nah, jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri dan titik balik berada di sisi kiri sumbu Y. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita pindah dulu. Nah, selanjutnya, jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetri dan titik balik berada di sisi kanan sumbu Y. Nah, misalnya, A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Maka, sumbu simetri dan titik baliknya itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini untuk A-nya lebih dari 0. Untuk A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, seperti ini. Dia berada di sebelah kanan sumbu Y, titik balik dan sumbu simetrinya, tapi grafiknya terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri dan titik balik berada tepat di sumbu Y. Nah, seperti ini. Untuk A lebih dari 0 dan B-nya sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan titik balik dan sumbu simetrinya berada tepat di sumbu Y. Begitu juga dengan A kurang dari 0, B sama dengan 0, titik baliknya dan sumbu simetri juga berada di Y, tapi grafiknya terbuka ke bawah. Berdasarkan nilai C. Nah, kalau berdasarkan nilai C, nah untuk C-nya lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Nah, kita lihat nanti kalau seandainya C-nya lebih dari 0, maka maka grafiknya memotong sumbu Y di Y positif. Nah, jika C-nya sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia akan, kalau C-nya sama dengan 0, dia akan memotong sumbu Y sama dengan 0, atau X sama dengan 0. Selanjutnya, jika C-nya kurang dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Nah, seperti ini. Dia akan memotong sumbu Y negatif. Lihat dari diskriminannya. Nah, nilai D. Nah, rumus D yaitu B kuadrat ditambah 4AC. Nah, kalau seandainya D-nya lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau C tadi kita lihat sumbu Y-nya, kalau D ini itu sumbu X-nya. Nah, jika D lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Nah, seperti ini. Seperti ini, di 2 titik berlainan. Lalu, jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Dia nggak memotong sumbu D-nya kurang dari 0, maka grafik parabola tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Nah, seperti ini. D-nya kurang dari 0, dia akan seperti ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk D sama dengan D kurang dari 0, nah itu sering disebut, grafiknya itu sering disebut definite. Nah, bisa definite positif dan definite negatif. Nah, untuk D-nya kurang dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik definite positif. A-nya lebih dari 0, kan grafiknya
ke atas seperti ini, maka dia definite positif. Dan untuk D-nya kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka definite negatif seperti ini. Selanjutnya kita akan melukis sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, contoh grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 adalah, nah di sini yang pertama kita cari yaitu titik potong dengan sumbu x. Terserah sih mau titik potong dengan sumbu y atau titik potong dengan sumbu x dulu. Nah, di sini kita peroleh titik potong dengan sumbu x dengan, kalau dia titik potong dengan sumbu x, tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau titik potong dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Nah, untuk titik potong dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan ini, f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, di sini y, f(x) kan sama dengan y kan? Nah, maka y-nya sama dengan 0, f(x)-nya sama dengan 0, maka x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 itu sama dengan 0. Nah, kita cari pembuat 0-nya atau akar-akarnya. Nah, kita perolehlah x kurang 4 dikali x tambah 2. Nah, dari sini kita peroleh x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2. Nah, maka titik potong dengan sumbu x yaitu di 4,0 dan negatif 2,0. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikanlah x sama dengan 0 ke f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, maka kita peroleh hasilnya yaitu negatif 8. Nah, sebenarnya tadi saya lupa mungkin menyampaikan bahwa kalau x-nya sama dengan 0, titik potong dengan sumbu y, itu kita ambil c-nya aja. Kan ini tadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c kan. Nah, maka kalau x-nya 0, maka otomatis y-nya sama dengan c. Nah, di sini c-nya yaitu negatif 8, maka y sama dengan negatif 8. Nah, jadi diperoleh sumbu titik potong dengan sumbu y yaitu di 0, negatif 8. Nah, selanjutnya kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya berada di mana? Lalu, untuk mencari sumbu simetri, tadi ada dua rumus. Nah, di sini saya gunakan yang rumus negatif B per 2A. Nah, untuk yang negatif B per 2A, di sini kan B-nya yaitu negatif 2, A-nya 1. Nah, kita substitusikan ke rumus ini, X sama dengan negatif B per 2A. Maka diperolehlah X sama dengan 1. Dan sumbu simetrinya di X sama dengan 1 di sini. Ini sumbu simetrinya. Lalu, selanjutnya kita cari titik puncaknya atau titik baliknya. Nah, titik balik dengan bentuk fungsi seperti ini tadi, yaitu negatif untuk absisnya yaitu negatif B per 2A dan ordinatnya negatif D per 4A. Nah, karena tadi negatif B per 2A kita udah peroleh 1, nah maka kita cari ordinatnya yaitu negatif D per 4A. Negatif D per 4A dengan D yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Itu per A. Maka kita substitusikan nilai B, A, dan C ke dalam rumus ini, maka diperolehlah hasilnya negatif 9. Atau kalau seandainya kita lupa nih misalnya, rumus D-nya itu apa sih? Kita ingat rumus absisnya, untuk mencari absisnya. Kita ingat, atau absisnya itu pasti di sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya tadi yaitu X sama dengan 1. Nah, udah kita peroleh berarti X-nya sama dengan 1. Untuk mencari Y-nya, langsung aja disubstitusikan ke persamaan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, jadi bisa kita substitusikan seperti ini. Lakukanlah operasi pengurangannya. Diperolehlah Y sama dengan 9. Hubungkan titik-titik tersebut, titik-titik yang sudah kita peroleh ini, hingga terbentuk garis mulus. Nah, seperti ini. Daerah asal. Untuk daerah asal grafik fungsi kuadrat ini adalah semua bilangan real X. Nah, ditulis DF dengan X elemen real atau DF
sama dengan X, elemen negatif tak hingga, positif tak hingga. Nah, seperti itu. Ini jika daerah asalnya tidak diketahui di soal, tapi ada juga nanti kalau daerah asalnya itu diketahui. Nah, untuk menggambar grafik sendiri itu sama aturannya seperti yang di melukis grafik fungsi linear tadi. Nah, untuk daerah hasilnya itu kita lihat nilai A dan titik ordinat dari titik puncak. Mengapa begitu? Nah, jika A-nya kurang dari 0, maka RF-nya negatif, RF-nya kurang dari atau sama dengan negatif D per 4A. Nah, A-nya kurang dari 0. Kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, maka kurang dari titik puncaknya. Y, kan kalau kita mencari apa namanya, daerah hasil itu kita lihat sumbu Y-nya kan kalau dari grafik. Nah, sumbu Y-nya lalu makanya kita lihat titik puncaknya seperti ini, misalnya A-nya lebih dari 0. Di sini kan A-nya lebih dari 0. Lalu maka daerah hasilnya yaitu lebih dari atau sama dengan negatif D per 4A. Nah, di sini negatif D per 4A tadi yaitu negatif 9. Ini ordinatnya ya, ordinat titik puncaknya yaitu negatif 9, maka daerah hasil dari grafik fungsi ini yaitu dari negatif 9 lebih dari negatif 9. Nah, di sini. Maka lebih dari negatif 9, berarti dia ke atas karena dia A-nya lebih dari 0. Kalau lebih kurang dari 0, maka dia ke bawah. Maka dia akan Y-nya, RF-nya itu akan kurang dari negatif D per 4A. Seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi kan kita melukis grafik fungsi. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi di dalam grafik fungsi kuadrat itu, nah jadi persamaan grafik fungsi kuadrat itu ada bermacam-macam. Nah, di sini yang pertama, jika grafik fungsi melalui 3 titik di A X1Y1, B X2Y2, dan C X3Y3, maka grafik fungsinya itu, persamaan grafik fungsinya itu berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk yang persamaan grafik fungsi kuadrat yang kedua, yaitu persamaan grafik yang memotong sumbu x di titik A x10 dan x20, ini B ya, B x20, serta melalui titik C X3Y3. Nah, di sini yang pertama nah, jika A-nya X10, B-nya X20, berarti di sini yang A Y-nya 0, yang B Y-nya 0, maka bentuk persamaan grafik fungsinya yaitu A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Fungsi kuadrat ini ada 4 macam, dan ini adalah yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu jika persamaan grafik yang mempunyai titik balik YP, XP YP, dan melalui titik A X1Y1. Nah, di sini diketahui titik puncaknya, titik baliknya. Jika titik baliknya sudah diketahui dan melalui titik ini, maka bentuk dari persamaan grafik fungsinya yaitu fx sama dengan A dikali x dikurang ax. Ya, maka bentuk fungsinya yaitu fx sama dengan A dikali x dikurang ax kuadrat ditambah yp. Analisa grafik fungsi kuadrat. Nah, dari grafik yang diberikan, nah seperti yang saya bilang tadi, jadi grafik fungsi kuadrat itu sama seperti grafik fungsi linear. Dia ada, hanya dia berbentuk kurva, kalau linear kan dia lurus. Jadi ini untuk menggambar grafik fungsinya itu aturannya sama. Kalau dia di kurva tertutup, maka titiknya penuh seperti ini. Kalau dia di kurva terbuka, maka titiknya tidak penuh, berlubang dia.
Terus kalau dia di tak hingga atau negatif tak hingga atau positif tak hingga, dia akan grafiknya berbentuk panah. Nah, tentukan daerah asal, daerah hasil, ini rengnya reng, atau persamaan grafik berikut. Nah, jadi kita lihat dulu. Nilai X-nya. X-nya di sini. Yang paling kiri yaitu 1, yang paling kanan di 6. Nah, maka yang paling kiri di 1 negatif 4, yang paling kanan di 6 negatif 9. Nah, maka untuk daerah asalnya yaitu dari X berarti kalau grafiknya kan ke kanan berarti lebih ya. Nah, X-nya lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 6. Ini karena tertutup maka ada sama dengannya. Berarti DF-nya yaitu X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 6. X elemen real. Nah, ini untuk daerah asalnya DF-nya. Untuk cari daerah hasil, daerah rengnya, kita lihat dia ada titik puncaknya di sini. Terus dia ke bawah sampai 9. Di 9 itu dia tertutup. Nah, maka RF-nya yaitu dari RF-nya lebih dari negatif 9 dan kurang dari 0. Di sini lebih dari sama dengan negatif 9 dan kurang dari sama dengan 0 karena dia menyinggung sumbu X ya, maka dia sama dengan 0. Nah, seperti itu. Maka ini diperoleh RF-nya yaitu Y dengan Y lebih dari sama dengan negatif 9 dan Y kurang dari 0. Y elemen real. Dari grafik ini. Nah, di sini saya perpanjang ya untuk grafiknya biar lebih mudah perhitungannya. Sebenarnya bisa aja sih kita ambil 1 negatif 4, tapi saya mau ambil yang di sini 0 negatif 9. Nah, dia menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X tadi, kita menggunakan persamaan ini. Persamaan Y sama dengan Fx sama dengan nih, AX dikurang X1 kuadrat. Ya kan tadi kalau menyinggung sumbu X, nah di sini kan dia menyinggung sumbu X. Nah, maka kita substitusikan 3,0 ini ke persamaan ini. A dikali X dikurang X1 kuadrat. Nah, maka kita perolehlah Y sama dengan A dikali X dikurang 3 kuadrat. Nah, lalu kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai A-nya sama dengan negatif 1. Nah, lalu setelah kita dapat A-nya sama dengan negatif 1, kita substitusikan lagi ke persamaan X dikurang A, X dikurang X1 kuadrat. Nah, maka di sini kita peroleh Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 9. Oke. Nah, persamaan grafik kita lihat lagi. Di sini, titik puncak parabolanya yaitu di 3,0 dan melalui titik 0, negatif 9. Ini, nah, dia menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X tadi, kita menggunakan persamaan ini. Persamaan Y sama dengan, Fx sama dengan, nih, AX dikurang X1 kuadrat. Ya kan, tadi kalau menyinggung sumbu X, nah di sini kan dia menyinggung sumbu X. Nah, maka kita substitusikan 3,0 ini ke persamaan ini. A dikali X dikurang X1 kuadrat. Nah, maka kita perolehlah Y sama dengan A dikali X dikurang 3 kuadrat. Nah, lalu kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai A-nya sama dengan negatif 1. Nah, lalu setelah kita dapat A-nya sama dengan negatif 1, kita substitusikan lagi ke persamaan X dikurang A, X dikurang X1 kuadrat. Nah, maka di sini kita peroleh Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 9. Oke. Ini persamaan grafik fungsi kuadratnya. Lalu fungsi rasional. Nah, fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X
ke bilangan rasional Px per Qx dengan Px dan Qx adalah polinom-polinom. Dan Qx tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya yaitu seperti ini, Fx sama dengan Px per Qx, dengan Qx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk sekarang yang akan kita bahas yaitu fungsi rasional yang berbentuk seperti ini, Fx sama dengan K per Ax tambah B, atau Fx sama dengan Cx tambah D per Px tambah Q. Grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama titik potong dengan sumbu Y. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, titik potong dengan sumbu Y itu di X sama dengan 0. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu Y sama dengan K per B. Seperti ini. X-nya kan sama dengan 0, maka kita substitusikan X sama dengan 0. Ini untuk bentuk persamaannya seperti ini. K per AX tambah B. Nah, jadi diperolehlah titik potong sumbu Y-nya yaitu K per B. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y untuk persamaan Fx sama dengan Cx tambah D per Px tambah Q. Nah, kita substitusikan X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan D per Q. Nah, jadi grafik fungsi rasional Fx sama dengan Cx tambah D per Px tambah Q itu memiliki titik potong sumbu Y di 0, D per Q. Oke, selanjutnya yang kedua titik potong sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X, itu Y-nya sama dengan 0. Maka untuk grafik fungsi rasional K per AX tambah B, nah maka titik potong sumbu X-nya yaitu di tak hingga. Maka dia tidak akan memotong, otomatis di sini tidak memotong sumbu X. Kalau seandainya bentuknya seperti ini, Fx sama dengan K per AX tambah B, maka dia tidak akan memotong sumbu X. Nah, selanjutnya kalau untuk bentuk fungsi rasional Fx sama dengan Cx tambah D per Px tambah Q, titik potong sumbu X-nya yaitu di negatif D per C, 0. Oke, lanjut ke asimtot. Nah, asimtot adalah asimtot adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung, di mana kurva tersebut sangat dekat dengan garis asimtot di titik jauh tak terhingga. Tetapi kurva ini tidak akan memotong garis asimtot tersebut. Nah, seperti ini asimtot. Kalau untuk fungsi rasional, bentuk grafiknya seperti ini, dan ini asimtotnya. Ini disebut dengan asimtot datar, ini disebut dengan asimtot tegak. Nah, yang pertama yaitu asimtot datar. Asimtot datar untuk fungsi rasional Fx sama dengan K per Ax tambah B, itu adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, otomatis dia berada di sumbu X, sepanjang sumbu X. Itu adalah asimtot datar untuk bentuk grafik fungsi K per AX tambah B. Sedangkan untuk grafik fungsi Fx sama dengan Cx tambah D per Px tambah Q, asimtot datarnya yaitu di Y sama dengan C per P. Gitu. Nah, ini ada pembuktian dari mana datangnya, ini ada, bisa diperhatikan, nanti mungkin bisa di-pause dulu videonya dan dipahami. Ini waktunya tidak banyak, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah, selanjutnya asimtot tegak. Nah, asimtot tegak untuk grafik fungsi K per AX tambah B, itu yaitu di, maaf ya, ini X nih maksudnya. Di X, grafik fungsi tegaknya yaitu ini X ya, maaf. Saya sepertinya banyak salah ketik, ini X. X negatif D per A. Negatif B per A. Selanjutnya untuk asimtot tegak
grafik fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan cx tambah d per px tambah q. Nah, asimtot tegaknya yaitu x sama dengan negatif q per p. Nah, ini cara menentukannya. Selanjutnya kita melukis sketsa grafik fungsi rasional. Nah, contohnya lukis grafik fungsi Y sama dengan 3 per 2X tambah 1. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu yang tentang persamaan grafik fungsi Fx sama dengan K per AX tambah B ya. Kalau untuk yang satu lagi itu teman-teman silakan pelajari berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk titik potong dengan sumbu Y, itu tadi K per B. Untuk yang seperti ini, K per B. Nah, maka titik potong Fx dengan sumbu Y yaitu 0,3. Nah, K-nya itu 3, B-nya 1. Selanjutnya, titik potong sumbu X itu tidak memotong sumbu X. Maka titik potong sumbu X-nya dia tidak memotong sumbu X. Asimtot tegak. Nah, untuk asimtot tegak, persamaan seperti ini. Nah, untuk asimtot tegaknya yaitu tadi di negatif B per A, yaitu B-nya 1, A-nya 2. Itu negatif 1/2. Nah, untuk lebih, ini koordinat titik bantunya ya. Kita tinggal substitusikan aja di sekitar asimtot tegak. Nah, untuk X-nya di sekitar asimtot tegak. Nah, di sini kan asimtot tegaknya negatif setengah. Berarti di sekitar negatif setengah, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itu 1, 0, 2, 3. Untuk mendapatkan grafik bentuk grafik fungsinya. Nah, grafiknya seperti ini. Asimtot datarnya yaitu di X sama dengan di Y sama dengan 0, dan asimtot tegaknya yaitu di X sama dengan negatif 1. Seperti ini. Oke, sekarang lanjut ke menganalisa grafik fungsi rasional. Nah, dari grafik ini tentukanlah daerah asal, daerah hasil, dan persamaan grafik. Nah, yang pertama menentukan daerah asal. Daerah asal itu sama ya, seperti grafik-grafik yang tadi, seperti grafik fungsi kuadrat dan linier. Nah, kita lihat dulu di sini, itu X-nya berbentuk panah. Panah ke kanan dan ke kirinya juga panah. Maka X-nya yaitu lebih dari negatif tak hingga dan X-nya kurang dari plus tak hingga, sehingga diperoleh daerah asalnya yaitu dan kita lihat di sini, grafik tidak memiliki nilai di X sama dengan 2. Nih, grafik asimtot tegaknya yaitu X sama dengan 2 dan asimtot datarnya yaitu di X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Maka berdasarkan asimtot tegak, grafik tidak akan memotong X sama dengan 2, maka dia tidak akan memiliki nilai di X sama dengan 2. Jadi daerah asalnya yaitu X dengan X dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, X tidak sama dengan 2. Jadi atau bisa kita tulis dengan X tidak sama dengan 2, X elemen real. Nah, untuk daerah hasilnya, di sini asimtot datarnya yaitu Y sama dengan 1. Maka grafik tidak akan memotong X sama dengan 1. Dia tidak akan ada di X sama dengan 1. Y sama dengan 1. Maka daerah hasilnya yaitu Y lebih dari negatif tak hingga, kurang dari positif tak hingga, dengan Y tidak sama dengan 1. Seperti ini. Jadi kalau persamaan grafiknya, jadi ini kita ketahui di sini asimtot datarnya yaitu Y sama dengan 1 dan asimtot tegaknya X sama dengan 2. Sehingga bisa kita analisa bahwa bentuk dari persamaan grafik adalah Fx sama dengan Cx tambah D per Px tambah Q.
Kalau seandainya berbentuknya yang K per AX tambah B, maka asimtot datarnya yaitu di X sama dengan 0. Ini X-nya, asimtot tegaknya di X sama dengan 1. Maka dia bentuk grafiknya yang seperti ini. Nah, lalu memiliki asimtot tegak di X sama dengan 2, sehingga kita peroleh Q-nya sama dengan negatif 2P. Dan asimtot datarnya Y sama dengan 1, sehingga tadi kan rumus asimtot datar yaitu C per P. Maka kita peroleh C sama dengan P. Grafik melalui titik negatif 1, 0. Negatif 1 di sini, saya ambil yang di sini, negatif 1, 0. Maka kita masukkan ke YA sama dengan FXA. Nah, Y-nya 0, F-nya negatif, Fx-nya X-nya negatif 1, maka F negatif 1. Kita substitusikan ke persamaan ini. CX tambah D per PX tambah Q. Lalu kita peroleh nilai P-nya sama dengan D. Nah, selanjutnya, seandainya kita pilih P sama dengan 1, maka diperoleh C-nya sama dengan 1, karena tadi C kan sama dengan P. Maka C-nya juga sama dengan 1, D-nya tadi kan negatif P, maka D-nya sama dengan negatif 1, dan Q tadi adalah 2P, maka Q-nya adalah negatif 2. Jadi diperoleh persamaan seperti ini. Fx sama dengan X kurang 1, X kurang 2, per X kurang 2. Itu. Sekarang, dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi linear adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1, atau suatu fungsi yang grafiknya adalah lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut sebagai fungsi persamaan grafik lurus. Dan untuk fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Nah, apabila digambarkan pada koordinat kartesius, bentuk grafik fungsi kuadrat ini akan berbentuk parabola. Dia parabola ke atas dan parabola ke bawah. Itu tergantung nilai A-nya. Jika A lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas, dan jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Dan untuk fungsi rasional adalah fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi-fraksi rasional. Rasional itu kan artinya pecahan, berarti fungsi yang berbentuk pecahan. Nah, dengan pembilang dan penyebutnya adalah polinom-polinom. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.